nih surah 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah ini nggak masalah bagi saya tadi kan. Nah namun ada kalanya kami ini juga menyatakan sebagai yang menjelaskan tentang yang agung. Nah ini ada ayatnya. Nah ini surat Ali Imran surat 3. Ini salah satunya ya, salah satu, banyak yang lain nanti. Ayat 108. Itulah ayat-ayat Allah. Oke, memang banyak kata kami. Sekarang gini, sebelum ke Abang Kores, dia masuk kami bahasa Arabnya yang mana? Nahnu, gua, apa yang lainnya? Hanya baca ayat secara implisit Al-Qur'annya, ayatnya gitu loh. Kalau terjemahan kayak gini, kalau orang Muslim bisa mengetahui kami diruntutkan dengan kalimat lanjutannya apa gitu loh. Ada yang nahnu kami, ada huwa, ada hiya untuk perempuan. Nah ini yang mana? Jadi di bawah. Itu silakan Bang Pres, terima kasih. Ini makanya belum selesai. Jadi gimana pahamnya ya? Enggak, syubhatnya apa sih? Aku butuh syubhatnya. Udah dijelasin tadi sama teman-teman Bang Kores, kami kata kami. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Nah, terus gimana tuh? Nah, ya. Yang ngeng noise. Ya. Nah, ini Res. Jadi posisi kami di sini, dia bukan sebagai yang agung pemilik ayat-ayat itu, tetapi dia menyatakan itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu. Nah ini kan menyatakan bahwa kami disinilah yang membacakan ayat-ayat itu kepadamu siapa? Tentunya pada waktu itu orang-orang kafir yang disebut anggap kafir oleh kami ini kan. Ada tadi dalam Al-Furqan nanti, dalam Al-Furqan surat berapa bukan tuh tadi 25 ayat 4 dan 5. Nanti saya bawa ayatnya itu. Nah sekarang ini itulah ayat-ayat Allah katanya. Kami bacakan kepadamu ayat-ayat itu, ayat-ayat Allah itu. Nah ini kan posisi kami di sini kan sudah menyatakan diri kami ini bukan sebagai Allah di sini. Jadi bukan agung dia, tetapi kami inilah menyatakan surat-surat ayat-ayat agung milik Allah itu. Nah ini kan sisi satu kami ini kan sudah. Jadi ada dua posisi. Gini loh Abdullah, kau kalau bertanya itu 2, 3 atau sampai 5 kali. Enggak, akhir logika masih nggak ngerti aja. Kristen itu begitu, dia tuh menjelaskan Al-Quran dia itu. Mereka tuh nggak ngerti bahasa Arab, tapi Roh Kudusnya menuntun untuk menjelaskan kitab suci orang lain. Yahudi mereka yang jelasin, Al-Quran mereka yang jelasin. Biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Ini demi Bang Kore ini serius Bang. Kalau saya memang biarin aja. Lanjut serius. Oke. Abdullah. Kita udah terlalu bosan soalnya Bang dengar itu terus. Ya nggak apa-apa kan yang maksudnya tuh apa ya? Satu lagi. Ayat berapa bro? Abdullah ayat berapa? Bismika. Yang dia bahas ini ayat berapa sih? Amud. Wa bismika. Ahya amin. Udah, assalamualaikum. Abdullah ayat berapa yang kau bahas tadi? Bu Rama, aku takutnya dipotong lagi Bu Rama. Ayat berapa? Oon, ayat berapa? Yang lain bisa nggak potong? Surah berapa, ayat berapa, surah berapa, supaya kau paham surah berapa, ayat berapa. Yang lain motong nggak kira-kira? La ilaha illallah. Al-Furqan ayat 25 sama 5. Al-Furqan lain kan? Kores nggak paham, nggak. Oh bukan ya? Hari lagi dia. Tadi lu nyebut Al-Furqan katanya. Ayat nah berapa? makanya kalian kan kepanasan dulu sih masalahnya. Jadi, enggak loh, gue gak kepanasan. Konsentrasi. Gue di sini tuh emang seneng seneng menjual ini loh Kristen gitu loh, ini loh Kristen gitu. Lanjut. Ayat berapa bro? Ya baik. Jadi ada satu surah yang menyatakan kami ini, saya bilang tadi bukan. Ayat berapa?
Surah Makanya berapa? Oh, Ali Imran. Makanya saya katakan ayatnya ini, dengar dulu. Ya. Surat Ali Imran 3 108 ini salah satunya Oh, Ali Imran dari nanti yang 108. lain. Oke. Ya, dari Ali selain Imran. salah satu dari sekian banyak tentang kami biang kerok dalam Al-Qur'an ini. Nih saya bilang, jadi biang keroknya kami di sini. Nah, Bang, ini jangan diulang itu ya. Sekali lagi abang saya turunin Bang Abdul kalau kayak gitu ya. Oke. ya, jadi kerok ya. kalau yang jadi bahasa yang enaknya apa ya? Jangan. Kalau bukan biang kerok Bang, apa ya? nggak boleh ngomong gitu, Bang. Apa bro ya? Dia mau Apa, kabur itu. sumbernya gitu ya? Sumbernya gitu kah? Ya, gitu. yang Jangan ya, biang oh ya kerok. ya ya. Biarkan aja nanti kita balas bahwa Yesus itu anak penjina, pelacur sama dengan iblis. Nanti kita samakan aja. Lanjut. Sabar Bang Anggur, sabar. Ya, oke. Lanjut, oke, lanjut. ya. Nah, jadi siapa sih kami itu? Ini terdapat salah satunya di ayat Ali Imran 3 ya, surah 3 ayat 108. Nah, dia membacakan begini, dia mengatakan, itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tiadalah Allah berkehendak untuk menjalimi hamba-hambanya. Nah, ini kami yang berwahyu di sini yang menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Jadi posisi kami yang agung tadi di sini, dia membantah yang agung tadi. Nah, kami di sini dia menjadi seorang oknum jamak manusia, beberapa orang manusia. Dia menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Nah, lanjut. Oke. Tafsirannya begini ya. Itu dari Kristen. Kawan-kawan biarin aja, Kristen itu menjelaskannya begitu kepada Al-Qur'an kita. Emang Ya, gitu udah, Kristen udah. itu loh. Biar Ahmad Ini diam tuh dulu, dituntun biar Roh biar Kudus untuk Ahmad dulu. berbicara. Biarkan aja. Lanjut. Udah Ya, belum? Baik, saya lanjut ya. Nah, Sini tafsirannya saya jawab tafsirannya ya. Ini adalah ayat-ayat Allah dan Bunda, biar Bang Kores saja Bunda. Jangan dibantah dulu ya. Nanti kita balas dengan Yesus keturunan penjina, pelacur sama dengan. Enggak, aku udah dapat pembandingnya itu kemana, aku udah dapat di Biblos. Oke, langsung Bang Kores langsung tanggapi. ya, saya lanjut, belum selesai ya. Salah satu tadi ku bilang. Nah, di dalam Al-Furqan surah 25 ayat 4. Ini kami lagi nih, ya. Dan orang-orang kafir berkata, nah ini kan kami lagi, ada hubungannya itu. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Nah, ini kami ini orang-orangnya. Muhammad yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Lanjut ayat yang kelima. Dan mereka berkata, ini kami, dongeng-dongengan orang-orang dahulu dimintanya agar dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya. Yakni siapa? Ya kami tadi, ada Muhammad dan teman-teman kaum tadi, setiap pagi dan petang. Nah, inilah ayat-ayat yang masuk ke dalam Al-Quran, yaitu inilah kisah Isa, inilah kisah Musa, inilah kisah Ibrahim. Jadi kami inilah ternyata dari dongeng-dongengan orang terdahulu diminta agar dituliskan dan dibacakan pagi dan petang. Ini kepada Muhammad dan kaumnya tadi. Nah, itulah kami. Nah, ada lagi ayat. Lanjut Bang Kores ditanggapi. Bisa Nah, itu pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Sebentar. Ada lagi ayat bahwa Ya Bang, ini saya baru pernah jumpa loh, demi Allah ini. Ada orang bertanya kok panjang narasinya sampai 2 jam. Bukan, memang ini takia Korintus. Mereka dia ngomongnya bertanya, tapi dia itu mau menghujat dengan cara menjelaskan, tapi dibalutnya dengan bertanya gitu loh. Gitu loh. Kita tuh ngerti yang kayak gitu-gitu tuh kita ngerti. Ciri-ciri Makanya Kristen biarin Tuhan aja dulu. iblis itu. Bebal amat nih orang. Masa kita masih belum tahu ini loh Kristen sejati itu yang seperti Betul, ini. Betul gitu loh. Jadi kalau misalnya orang Kristen yang tidak menjelaskan Al-Quran, yang berbuat sopan dengan Al-Quran, itu Kristen oknum. Kristen sejati ajaran Yesus ya begini.
Betul. Dia betul, dilanjut betul. aja, biarin. Betul, Tuhannya iblis Ada masalahnya, Yesus. Lanjutlah. Ada lagi guys, satu ayat lagi. Dia mau naik host. Ada lagi Dia satu mau ayat naik lagi yang Ya, menjelaskan udah. tentang kami. Ini memang betul-betul ini. Coba satu ayat lagi ya, izin ya. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar. Ini surah Al-Hijr, surah 15 ayat 64. Di sini kami mengaku dirinya sebagai orang-orang benar. Sehingga betullah jamak itu kami itu. Dia mengaku dirinya ini kami ini. Kami sesungguhnya ini sesungguhnya loh, kami betul-betul orang-orang yang benar. Gimana lagi? Ayat mana lagi yang kalian dustakan? Oke. Ini lanjut, kaminya Pak Kores. kecil ini. Jawab. Oh, udah gitu ya. Udah itu berarti kita tanggapin ya. Jadi Al-Hijr ini kaminya kecil. Nahnu itu kan bisa kami orang juga kayak gitu loh. Tunggu dulu, ini ayatnya. Tuh, ini kaminya kecil. Jadi Takia Korintusnya udah ketahuan gitu. Nah, ini kami yang kecil mau disamakan dengan Nahnu gitu. Nggak cocok lah, nggak bisa gitu. Ini gimana sih? Tunggu ya, layarnya belum jelas. Oi, layarnya gimana sih? Sok atuh kabares lah. Lila pisan. Iya, tunggu. Tuh. Karena Yesus Nah, ini kaminya dengan kecil lah iblis. intinya lah. Ini kaminya kecil. Tuh, kaminya kecil. Tuh, ini tuh kaminya kecil dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang benar. Nah, kami di sini kan kalau dirujuk ke sini ini tentang orang gitu. Para utusannya menjawab tuh. Utusannya menjawab terus dia nyebut kami. Kami di sini bukan Allah. Terlalu mudah kayak gini tuh. Ini cuma apa ya? Lawakan-lawakan Yunani yang dibawakan. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal penyesat, gila, itu kan di biblos mereka sendiri. Misalnya contoh misalnya kita di sini. Yohanes bukan di sini ya. Nah, Matius 27:63. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku bangkit, katanya. Tuh. Ini si penyesat ini. Jadi untuk orang Yahudi, ingat ya, kebenaran itu datang dari bangsa Yahudi ya. Kita buka Yohanes 4:24 di sini. Nah, Yohanes 4:24 di sini lihat. Tuh. Mana nih? Nah ini Yohanes 4:22. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lihat orang Yahudi ngomong apa soal Yesus. Yesus yang Yunani ya. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku bangkit. Tuhannya aja penyesat dari Yunani ini. Apa kabar Abdullah bin Dulo ini yang sok-sok berarab ria? Kan gitu. Apakah dibantah oleh Yesus dan murid-muridnya? Enggak dibantah. Itu pertama. Selain sesat, ini orang-orang ini, apalagi yang dibilang Tuhannya ini. Nah ini nih. Nah ini orang-orang Yahudi yang ngomong ya. Orang-orang Yahudi, keselamatan dari Yahudi loh, ingat. Dibilang apa? Yesus itu, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? D-nya gede. Tuh, lihat. Jadi sebagian orang Yahudi ini menyatakan dia itu kerasukan setan. Yang dimana kita tahu dalam kekristenan, orang kalau kepenuhan itu Roh Kudus, tapi orang Yahudi bilang orang Kristen itu kerasukan setan. Jadi setan dan Roh Kudus sama, dan Yesus itu si penyesat. Ditambah lagi di sini dan gila gitu. Itulah kenapa Liberia dan Uganda sampai sekarang miskin terus dia. Kenapa? Karena Tuhannya itu kerasukan setan. 3 tahun sampai naik dia ke langit kerasukan setan gitu. Lanjut ya. Nah, lalu berikutnya soal Tuhannya ada berapa? Dia mau bertakia Korintus soal kata kami di sini, tapi udah ketahuan kaminya di sini kecil dan ini adalah utusan yang ngomong. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya di dalam Hosea 1:16 ini juga kejadian. Nah, di sini ya. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi siapa ini? Demi Tuhan. Dar, ini akunya siapa nih? Akunya siapa di sini? Nah ini kan Tuhannya 2 gitu kan. Aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan. A-nya gede, ada gede Tuhan dong. Ada Tuhan lagi di sini, Tuhannya 2. Selamat datang di kebenaran. Ya.
Makanya jangan menghujat ketika biblos lu bakal pasang badan untuk melindungi Islam gitu. Ditambah lagi nanti di sini nih ada Yesus nih, lihat nih Yesus ngomong apa? Yohanes 17:2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, gitu. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus ini ngomongin siapa? Yesus ini ngomongin James, Yakobus, Simeon, saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yesus ini anak tiri dari Yusuf. Jadi bukan dia Mesias Yahudi itu, tapi anak-anak kandungnya Yusuf. Yesus anak tiri. Dia lahir dari bawaannya Maria. Bapaknya ini roh, bukan daging. Kan kayak gitu jadinya. Makanya jangan takia Korintus dalam terjemahan Islam, karena gua ngebalikinya tuh mudah gitu loh. Yesus lu penyesat, enggak dibantah. Yesus lu kerasukan setan dan gila, enggak akan ada yang bisa bantah. Kenapa? Karena yang ngomongnya orang Yahudi gitu. Sekarang kita lihat lagi Rita Wahyu ngomong apa di sini. Nih, kata kita dalam Kejadian 36. Nah, ini dibilang begini oleh Rita Wahyu. Sebagian kalangan Trinitarian fobia kalau Kejadian 1 nomor 26 tidak diartikan Bapa, bicara pada Putra dan Roh Kudus. Maka mereka pikir doktrin Trinitas yang mereka anut akan runtuh. Ini ketakutan yang tidak berdasar. Santai saja, tidak perlu menyesat-nyesatkan dan memaki-maki pandangan Divine Council. Nah, jadi kalau untuk orang-orang Yahudi dan juga Bu Rita Wahyu sebagai budaknya Yahudi, dia mengatakan Kejadian 1 nomor 26, ini itu kata kitanya adalah kata kita Tuhan dengan malaikat-malaikatnya. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi nggak usah takia Korintus, bre. Yang disebut penyesat itu Yesus. Yang disebut gila kerasukan setan itu Yesus juga gitu. Dan itu nggak pernah dibantah. Semua julukan Yesus, Tuhan, apalagi juru selamat, apalagi Allah, ya Allah nggak ada, pintu, gitu kayak gitu. Itu kan semuanya dari manusia. Nggak ada dari Allah Bapa ngomong julukannya Yesus apa. Itu diambil harusnya. Yesus maha kerasukan setan. Kayak gitu harus diambil tuh. Kenapa? Karena Yahudi pun ngomong dia menyetarakan diri dengan Allah, kalian ambil. Kalian ambil itu. Tapi ketika Yahudi ngomong dia penyesat, kalian nggak ambil. Jangan standar janda. Ya, my bre. Itu jawabannya untuk kata kami. Pembandingnya adalah Hosea 1 nomor 7 dan juga Yohanes 17 nomor 2 dan juga ini adalah Yohanes 10 20 dan juga Matius 27 nomor 63 gitu, bre. Mana dia? Ya, host izin Ya, aku thank you ya. layar besar ya. Aku mau buka juga. Aku izin. Supaya Udah paham, makanya langsung saya gedein bang. Ya lanjut. ya, ntar. Bisa open cam juga ya. Ya. Kores tadi lupa ya. Mungkin lupa dia ayat Al-Quran mengatakan. Nah ini. Kores tadi mengatakan kami itu huruf kecil. Ini ayat Al-Quran tanpa ditafsir. Ya. Al-Ma'rid. Ayat yang ke-40. Ini Kores perhatikan baik-baik ya res ya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya katanya. Ini sesungguhnya ya. Inahu. Kami benar-benar maha kuasa. Ini res. Kamu ditampol res ayat dengan ayat ini. Bagaimana kamu mengatakan dia kecil, sedangkan narasimu awal dia agung. Ini dia mengagungkan dirinya lagi nih. Kami tadi. Sesungguhnya, kami benar-benar maha kuasa. Nah, ini maka aku bersumpah. Siapa bersumpah kepada Tuhan lagi? Ini pasti kami ini. Ini kami ini pasti. Nah, maka aku bersumpah. Pasti kami ini yang menjelaskan dia bersumpah. Makanya aku bilang kami ini tadi cocok. Dia bersumpah kepada Tuhan yang memiliki timur dan barat. Karena kami tadi terdiri dari beberapa orang. Ada Muhammad dan kaumnya tadi. Dibantu oleh kaumnya tadi. Dan mengatakan dirinya tadi kami itu. Kami adalah orang
orang benar. Nah ini Muhammad dan kaumnya. Nah ini kan jelas ada berapa ayat. Saya tidak menafsir apa-apa nih dari beberapa ayat tadi. Ya. Jadi jelas. Ya silakan, tidak usah panjang-panjang. Saya Bang Kores sebelum Tunggu, biar izin saya Bang Kores. Ya silakan. Ini masalahnya tadi kan menyambung apa? Bang Asam ntar aja bagian finishing. Enggak, tadi supaya apa nyambung, ini kelihatannya dia lari gitu. Kita nyambung dulu dengan apa yang disampaikan Bang Kores saya gitu loh, maksud saya. Oke, sebentar ya. Oke. Silakan. Sedikit aja Bang Kores ya, boleh ya? Tapi jangan di finishing ya. Jangan di finishing dulu. Jangan dulu. Sebentar. Enggak di finishing. Oke. Nih ya, kalau kita bentar. Euy, aing mah salah euy. Kalau sebentar. Hey John, apa kabar John? Selamat malam John. Kamera terbalik. Bang Abing. Sebentar. Lagi santai ini masalahnya. Bang Kores, sabar Bang Kores, ngegasnya Bang Kores aja. Ya cepetan. Gila, sabar tuh. Gini ya. Jadi gini ya. Nih, saya gini ya. Kenapa saya menegaskan Jangan siapa dulu. Enggak, satu slide aja, satu ayat aja. Satu Ya ayat udah. aja ya. Satu ayat, saya tidak akan banyak nih. Ya, ini saya tidak mau bacakan kena B nanti. Nih ya, kena B nanti nih. Nah, nih ya. Yang di bawah Gini. 500 orang bantu tap layar dong. Gini ya. 500 Kak. Kenapa Yesus keturunan pesundal atau memang tidak layak layak disebut Tuhan gini ya? Tadi kan menyambung kata penyesat itu, memang menyesat dan layak masuk neraka Yesus ini. Karena di sini kita bicara perikopnya silsilah Yesus Kristus, ya silsilah. Nah dijelaskan di bawah bahwa silsilah itu memang garis keturunan dari Yusuf gitu ya. Itu aja, itu perikopnya nih ya. Kemudian apa itu silsilah? Dalam KBBI dijelaskan KBBI adalah silsilah adalah asal usul suatu keluarga berupa bagan, susur dan galur keturunan. Jelas ya. Jadi Yesus itu garis keturunan dari Yusuf, Daud dan Abraham. Nah, tentang di Roma ayat 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Berarti ini ada kedagingan dari Bunda Maria. Jadi kalau kenapa Yesus keturunan penjina, keturunan pesundal, nah ini yang tidak layak ini sebagai Yesus penyesat ini yang tadi disampaikan. Ini kita lihat di 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 dikatakan bahwa Yesus itu kan anak Daud, anak Abraham. Nah ternyata Daud ini seorang pesundal yang ngawini Batseba, istri orang diambil. Maka tidak layak Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus itu adalah penyesat, anak keturunan penjina, pesundal. Demikian, lanjut Bang Kores. Waduh, Satu menit ya. Boleh 1 menit ya Bang Kores. ya. Ya, itu Allah bersumpah kepada Tuhan pemilik timur dan barat ya. Di Al-Baqarah 115, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu hadapkan di sana la wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi memang Allah adalah Tuhan pemilik timur dan barat. Itu Allah bersumpah kepada dirinya sendiri. Karena apa? Tidak ada lagi penguasa di atas Allah. Maka dia bersumpah kepada Tuhan pemilik langit dan timur dan barat. Di dalam surah Al-Baqarah 115, dan milik Allah timur dan barat ya. Walillahil masyriqu wal maghribu wa ainamat tuwallau ya Allah fasamma wajhahullah innallaha wasi'un alim ya. Sesungguhnya milik Allah timur dan barat. Jadi kalau Allah di situ berkata aku bersumpah kepada Tuhan pemilik timur dan barat, ya dia bersumpah karena dia adalah Tuhan. Dia bersumpah kepada dirinya sendiri. Masa dia bersumpah kepada siapa lagi? Dia kok yang maha tertinggi kok bersumpah kemana lagi? Nah, aku kolerasikan ke Kejadian 22 ya. Kejadian 22:16. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Itu di Bibelmu. Kejadian 22:16. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Silakan Bang Kores. Mohon maaf. Sip. Ya, jadi yang dibahas sama si Abdullah bin Duloh gitu mau ngebandingin Hosea 1 gitu. Ada kata aku di sana, Ma'aris juga ada kata aku. Terjemahan yang dipakai sama Duloh itu adalah akunya kecil gitulah. Ini yang gue punya akunya gede, Bre. Dar.
Ayo, akunya gede ini. Jadi aku kecil nggak bisa. Nggak ketemu loh. Yang tunggu ya. saya jelaskan tadi menukik pada selamat datang di kebenaran. sebentar. Nah, ini akunya gede. Akunya gede. Sebentar, sepertinya lain jelaskan. Apalagi? Gini, Res. Kamu tadi menyatakan kami tadi huruf kecil dalam satu ayat yang kamu katakan tadi, membantah saya tadi. Nah, di situ baca ayatnya, sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Nah, itu loh maksud saya, Res. Di mana sih? Yang mana? Yang mana? Ini ya, yang ini ya. Yang iya, Al-Hijr ayat 64 ya? Al-Ma'rid. Al-Ma'rid tadi untuk membantah yang kamu tadi bilang Al-Hijr tadi itu huruf kecil. Kamu mengatakan dia bukan agung maha kuasa. Nah, di sini mengatakan dalam Al-Ma'rid ini dia mengatakan dirinya sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Nah, kami ini kan sudah saya katakan tadi. Kami itu tuh ini ya Muhammad beserta kaumnya. Kami orang-orang yang benar. Nah, itu kan tafsir Korintus itu, nggak tertulis. Tafsir apa? Itu ayat detailnya kok. Loh iya, ini kaminya ketulis. Kami di sini adalah Muhammad di mana? Muhammad Jibril Allah itu di mana dapatnya? Kami orang-orang benar. Sesungguhnya inahu. Kami benar-benar, kami orang-orang benar loh katanya. Kenapa yang ini? Nah, ini yang Hijr 64, kenapa 63-nya nggak dibawa? Kenapa 63-nya nggak dibawa? Nah, di sini lihat deh. Ini 63-nya nih. Tidak mempermasalahkan ayat yang lain. Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini. Lah, ini utusan yang ngomong. Tuh. Supaya maksudnya supaya nyambung gitu loh, Res. Udahlah, Bre. Biar waktu gua, Bre. Udah kena di sini. Makanya gitu, lu tuh mengimani apalah? Lu tuh kalau mengimani Al-Qur'an, jangan comot-comot kayak lu mengimani Biblos. Lu baca Yohanes 10:30 tok. Yang sampai 35-nya nggak dibawa. Yohanes 14 nomor 9 tok. Yang sampai 11-nya nggak dibawa. Yohanes 1 tok. Yang Yohanes 1:18-nya nggak dibawa. Jangan kayak begitu. Al-Quran itu lu baca satu ayat setelah dan sebelumnya juga. Jadi ketemu gitu. Nah, di sini lu lihat ini. Nah, sini gua buka yang gede ya. Sini. Lu kalau TikTok makin bubuk, Bre. Al-Hijr 61 sampai 80 kita buka ya. Nih. Nah, di sini lu lihat di sini. Tuh. Nah, ini ya 64 ya. Nih. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sungguh kami orang yang benar. Lihat atas siapa? Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu. Ini utusan, woi. Takia Korintus saja kerjaannya. Gimana sih? Nah, inilah yang maksud gua membedakan gitu. Kalau gua bawa Biblos ngomong Yesus kerasukan setan, Yesus gila, Yesus itu adalah penyesat, itu gua dalilnya ada tertulis. Kalau lu kan tafsir Korintus yang lu bawa, iya nggak nih? Nih, gua bawa lagi nih. Gimana lu mau bantah ini coba? Mana tadi? Nah, ini nih. Nih. Ketika Yesus beres ngomong, maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, banyak yang ngomong nih. Banyak yang ngomong dari Yahudi, bangsa keselamatannya Kristen. Apa nih bangsa keselamatannya Kristen ngomong? Iya, kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ya gue ikutin lah perkataan Yahudi. Ngapain gue dengerin orang kerasukan setan? Iya nggak? Karena Yesus sendiri yang bunuh diri ngomong keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang ngomong Yesus kerasukan setan. Jujur gue, jujur. Tertulis. Tuh. Ada nomornya 10-20. Baru satu. Stay di sini loh. Di sini lagi nanti ada. Cut. Di sini. Tuh. Nah, ini orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi lihat. Orang bangsa Yahudi loh Farisi. Lihat di sini apa dibilang. Dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Si penyesat. Yesus lu tuh kasihnya kasih penyesat. Kasihnya kasih kerasukan setan. Kasihnya kasih gila. Itu loh dulu. Apa yang mau lu bantah dari sini apa? Apa yang mau lu bantah dari sini? Gak bisa. Ini lu harus mengimani. Nah, ketika lu gua paksa mengimani ini, jadinya lu begini. Nah, begini nih. Nah ini nih. Nih lu baca ini. Nih. Nih, kami. Nah, ini kami nih. Kaknya gede nih. Kaknya gede. Kami tolo, kami dungu oleh karena apa? Kristus. Selamat datang di kebenaran. Jadi kami di sini nih Tritunggal, kami kayaknya gede Tritunggal. Ini dibikin bodoh oleh Kristus. Itulah kenapa semua jemaatnya tuh bodoh-bodoh gitu loh.
Silakan dulu. Ya, baik Kres. Layar besar, host. Layar besar. Ya, jadi kurs lupa ya. Saya katakan tadi kami ini mempunyai dua posisi. Ya, satu dia menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Yang kedua dia memposisikan diri sebagai yang agung. Nah ini. Nah, tadi Kures mengatakan sebagai utusan. Betul, Res. Dia bisa menyatakan sebagai utusan dirinya kami ini. Bisa. Betul ada ayatnya ini. Nah, namun. Nah, di posisi kami di sini, anggaplah dia sebagai utusan. Ayat yang 64. Nah, ayat 65. Ya. Nah, ayat 66. Baca. Dan telah kami wahyukan kepadanya. Artinya, nah, Lot dalam kurung ya perkara itu. Nah, kami ini mewahyukan kepada Lot, yo. Dia bukan sebagai utusan di sini. Dia menyatakan diri sebagai Allah. Ini lihat, perhatikan nih. Ayat yang 66. Ya, ayat 66. Nah, perhatikan, baca baik-baik. Jadi posisi kami saya bilang tadi, kadang-kala dia menyatakan diri sebagai yang agung pemilik. Yang berikutnya lagi dia menyatakan diri sebagai menjelaskan yang pemilik itu. Banyak ayat-ayat kami di sini nanti selanjutkan yang menyatakan dirinya bahwa dirinya bukannya agung. Kami adalah orang-orang benar. Kami adalah jamak. Terdapat dalam Al-Furqan tadi siapakah kami? Muhammad dan kaumnya. Minta dituliskan dongeng-dongeng orang terdahulu dan dibaca kepada pagi dan petang, disampaikanlah kepada orang-orang kafir dalam Al-Furqan tadi. Nah, jadi kami ini banyak. Ini ada lagi nih kami. Di dalam surah ayat-ayat kami. Ada dia menurunkan 7 ayat. Cari ya. Nah, ini posisi kami. Sisi kami dalam surah An-Nisa 133 ya. An-Nisa 133. Sabar ya. An-Nisa 133. Posisi. Oh, yang bawah tap layar bikin 200k. Yuk lanjut. An-Nisa 133. Nah, ini nih. Nah, ini kami. An-Nisa 133. Nah, An-Nisa 133. Jika Allah menghendaki. Nah, dia mengatakan jika loh. Ini pasti kami ini. Nah, jika Allah menghendaki. Niscaya dia. Nah, ya toh. Jelas ini, niscaya dia. Nah, musnahkan kamu wahai. Ini kajian. Ini bukan kajian. Kau bertanya sama Ustadz, ini dialog, diskusi, dua arah. Kalau cuma kamu mau dijawab, itu masuk kajian. Tanya-tanya sama Ustadz apa yang kau tanyakan. Ini kayak diskusi dua arah ini. Udah, itu udah ini, Bunda Rahma. Biar aku gitu, biar aku yang lumat nanti. Ya, bunda biarin aja. Gampang itu. Lanjut Bang Abdul. Ya, Oh. mana dia kena repot ya. Kena repot. Makanya jangan ini. Abdul. Itu ya, kalau misalnya dilihat, semakin dia berdialog, semakin dia nggak bisa bantah, semakin dia bawa dalil yang nggak nyambung gitu. Tadi dia bawa An-Nisa 133 coba. Apa ini? Kalau Allah menghendaki dicari dimusnahkannya kamu semua wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu dan Allah Maha Kuasa berbuat. Mana ada kata kami di sini? Makin sini makin gak nyambung, makin sini makin gak nyambung dia. Sekarang gimana dia mau bantah data gua gitu? Kalau di sini tuh ada apa namanya? Yesus itu dibilang penyesat, kerasukan setan, gila gitu. Ada bantahannya untuk itu? Nggak ada gitu. Makanya dia nggak berani nyentuh sama sekali. Terus karena Tuhannya itu kerasukan setan, gila, penyesat, jadinya apa? Umatnya itu bodoh gitu. Umatnya kan bodoh gitu loh. Nah, bisa dia bantah? Nggak bisa. Ya mau lari kemana dia? Kata kami udah ketahuan di sini, kata kaminya kecil. Tuh.
Nah, ini tutup dulu. Nah, di sini para utusan menjawab, kaminya kecil. Mau dibilang kami di sini kepada Allah. Alah, ini lawak-lawak Yunani aja dibawain ke sini.